Afwan Ustazah, banyak yang bertanya, mungkin satu aja ya Ustazah, bagaimana cara menggapai malam Lailatul Qadar ketika wanita haid? Seperti itu Ustazah, amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan untuk menggapai Lailatul Qadar di waktu haid? Begitu. Baik, jazakillahu khairan, Masya Allah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya menjelaskan itu, saya ingin sedikit menjelaskan ya tentang masalah haid ini. Jadi kemarin ketika saya mengisi kajian, nah ini juga pertanyaan dari jamaah. Ada pertanyaan tuh yang bertanya, boleh nggak kita pakai obat penunda haid katanya biar kita tuh dapat puasa terus. Maka saya katakan subhanallah, yang namanya haid itu fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan ketika seseorang itu dia menyalahi fitrahnya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Saya katakan kalau kita pengen dapat pahala puasa misalnya dan kita haid, bisa kita itu membuat makanan untuk orang yang berbuka puasa, maka kita dapat pahala puasanya, subhanallah. Dan ini adalah kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Allah tahu ada wanita-wanita yang nanti di bulan Ramadan dia haid, dia sedih, maka Allah kasih tuh pahala. Caranya seperti apa? Kasih makan orang yang berbuka puasa. Subhanallah, teman-teman masak ya untuk orang satu rumah. Misalnya orang satu rumah itu misalnya 10 keluarga besar misalnya. Teman-teman haid di bulan Ramadan, teman-teman tuh dapat pahala 10 orang ya, subhanallah. Nah, bagaimana kalau untuk seorang wanita yang haid pas 10 hari terakhir Ramadan? Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan teman-teman ya, pertama misalnya berdoa. Ya berdoa itu kan boleh. Kita banyak-banyak berdoa. Malam hari kita bangun, kita berdoa. Usahakan doanya itu doa-doa dari Al-Quran dan Sunnah. Ya cari. Sekarang banyak buku-buku, kitab-kitab, atau cari aja di mungkin searching, tapi kalau cari di internet tuh yang benar-benar kita tahu itu websitenya yang benar-benar sikoh, yang benar-benar terpercaya gitu ya. Cari doa-doa dari Al-Quran dan hadis ya. Kemudian teman-teman kalau berdoa itu pastikan teman-teman paham tuh apa yang dibaca. Dan kita boleh berdoa kepada Allah. Orang haid boleh berdoa. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan tilawatil Quran ya. Mendengarkan murattal misalnya. Ya Masya Allah. Kita dengarkan apa yang dibaca oleh qari dan kita dapat pahalanya. Kemudian pada malam Lailatul Qadar juga ketika kita sedang haid, kita bisa bersedekah ya, subhanallah. Karena subhanallah, sedekah ya teman-teman, itu adalah amalan yang mulia. Orang yang sudah meninggal saja, mereka itu meminta kepada Allah dihidupkan barang sejenak hanya ingin bersedekah ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW mengatakan ya, bahwasanya beliau itu memberikan mau'idah, nasihat kepada para wanita untuk memperbanyak sedekah ya, subhanallah. Karena kata Rasulullah SAW, bersedekahlah ya engkau, karena aku melihat wanita itu yang paling banyak menjadi penghuni neraka ya, subhanallah. Dan yang bisa kita lakukan juga teman-teman adalah bersolawat. Orang haid di 10 hari terakhir bulan Ramadan bisa memperbanyak solawat. Dan pastikan solawatnya itu adalah solawat yang sahih, solawat yang benar, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar amalan kita diterima di sisi Allah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan juga, misalnya mendengarkan tausiah. Ya bisa kan di malam bulan Ramadan sekarang kita dengarkan tausiah misalnya, dan kita catat ya apa tausiahnya, dan kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk mengamalkannya ya, Masya Allah. Bahkan ya teman-teman, yang namanya mendengarkan tausiah itu sekarang sudah mudah ya kita dapatkan. Gak harus kita misalnya keluar rumah ya, kita buka aja misalnya YouTube dengan channel yang memang kita sudah tahu itu channelnya Siko, maka kita dengarkan ya, Masya Allah, tausiah dari para ustadz, dan kita catat kemudian kita amalkan. Dan di 10 hari terakhir Ramadan atau di malam Lailatul Qadar itu untuk orang haid apa yang bisa dilakukan? Menuntut ilmu ya, Masya Allah. Menuntut ilmu juga bisa teman-teman ya, Masya Allah. Karena yang namanya menuntut ilmu itu nggak ada liburnya. Dan yang bisa kita lakukan terakhir ya ketika kita haid adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran ini para ulama berbeda pendapat ya teman-teman. Ada yang mengatakan mutlak nggak boleh baca Al-Quran untuk orang haid ya. Ada yang mengatakan boleh membaca Al-Quran tapi dia memakai Quran terjemah. Atau kalau Al-Quran yang bahasa Arab semua dia dilapisi ya tangannya itu dengan memakai misalnya sarung tangan atau pakai hijab dan misalnya dari aplikasi HP. Untuk orang malam Lailatul Qadar juga dia bisa berbakti kepada suaminya tuh, bisa ya mendengarkan suaminya ya, menasehati suaminya, menasehati istrinya, kemudian dia dengarkan, dia katakan wahai suamiku aku dengar dan aku taat ya, subhanallah. Maka diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia seakan-akan berbakti kepada suaminya dalam kurun waktu 83 tahun ya. Begitu Ummu Kailah, jazakillah khair.